Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Penjelmaan duniawi dari pola dasar ilahi yang disebut di dalam Al-Quran dengan penulisan pena dan tinta memiliki suatu pokok yang signifikasi secara spiritual. Dapat pula dikatakan bahwa Al-Quran merupakan suara dari firman Allah Ta'ala yang ditiupkan ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian kepada para sahabat serta generasi-generasi selanjutnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seluruh Al-Quran itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Fatihah itu sendiri terkandung di dalam Bismillah. Karena adanya suatu kehadiran ilahi dalam teks Al-Quran, yakni Bismillah, maka kalimat Bismillah ini pun merupakan pengejawantahan yang dapat dilihat dari firman ilahi untuk membantu kaum muslim menembus ke dalam dan ditembusi oleh kehadiran ilahi yang sesuai dengan kapasitas spiritual setiap orang Islam. Fahamilah bahwa Bismillah membantu manusia untuk menembus lubuk eksistensi material sehingga memperoleh jalan masuk keberkahannya yang terletak di dalam firman ilahi dan untuk mengenyam hakikat alam spiritual. Karena basmalah adalah suatu pengejawantahan visual dari kristalisasi realitas-realitas spiritual yang terkandung dalam wahyu Islam pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka dari itu, kalimat Bismillah merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragamannya. Kalimat suci ini merefleksikan kandungan prinsip keesaan ilahi, kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada yang esa, kesementaraan dunia dengan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos ataupun makhluk. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kalimat suci Bismillah dalam wujud fisik, yaitu yang tersurat pada sebuah kitab suci Al-Quranul Karim yang secara langsung dapat dipahami oleh pikiran yang sehat. Karena kalimat suci Bismillah itu sendiri memiliki realitas-realitas dasar dan perbuatan-perbuatan sebagai tangga bagi pendakian jiwa dari tingkat yang dapat dilihat dan didengar menuju ke yang gaib, yang juga merupakan keheningan di atas setiap bunyi. Saudaraku sang sejati, wujud fisik Bismillah ini pun didasarkan pada ilmu pengetahuan tentang dunia batin yang tidak hanya berkaitan dengan penampakan lahir semata, tetapi juga dengan realitas-realitas batin Bismillah itu sendiri yang tersirat. Bismillah diilhami oleh spiritualitas Islam secara langsung yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan wujudnya tentu saja dibentuk oleh karakteristik tertentu dari tempat penerimaan wahyu Al-Quran, yaitu hati, yang nilai-nilai positifnya diuniversalkan dalam Islam. Bentuk wahyu Islam yang pertama ini tidaklah mengurangi kebenaran bahwa sumber religius dari Bismillah ini berasal dari kandungan batin dan dimensi spiritual Islam. Hanya saja bagi orang yang mampu melihat realitas-realitas tersebut ataupun orang yang telah dilatih untuk memperoleh penglihatan al-basirah, penglihatan batin atas sesuatu yang tersembunyi di balik rahasia basmalah. Dan dikarenakan Bismillah ini merupakan pesan dari ruang inti perbendaharaan yang gaib, maka siapapun yang menerima pesan kalimat suci ini di dalam hatinya, ia seakan menikmati alunan nyanyian alam rahim yang membawa jiwanya sebelum episode perjalanan duniawinya yang singkat. Agama Islam
tidak berdasarkan ketegangan dramatis antara langit dan bumi atau pengorbanan heroik dan penyelamatan melalui campur tangan Tuhan. Akan tetapi, agama Islam bertindak untuk mengembalikan kesadaran manusia bahwa alam semesta adalah kalam ilahi dan pelengkap ayat-ayat suci tertulis yang diwahyukan dalam bahasa Arab. Maka kesadaran ini diperkuat dengan tata cara sholat yang secara naluriah mengembalikan manusia pada keadaan primordialnya dengan menjadikan seluruh alam sebagai tempat ibadahnya. Begitu pula halnya kalimat bismillah yang terucap saat bersujud menyentuh bumi adalah untuk mengembalikan manusia kepada kesucian primordial al-fitrah saat Yang Maha Esa menghadirkan dirinya secara langsung di dalam hati manusia dan mengumandangkan sebuah simfoni abadi dalam keselarasan yang ada pada alam yang suci ini. Saudaraku, kalimat suci bismillah yang terucap saat berzikir berarti sang penzikir telah kembali ke pusat alam, bukan secara eksternal, melainkan melalui hubungan batin yang menghubungkan dirinya dengan prinsip-prinsip dan irama-irama alam primordial yang sakral dan teramat luas, sekaligus merupakan suatu perumpamaan dialog yang suci antara seorang hamba dengan Khaliknya yang menenangkan dan sekaligus mensucikan jiwanya. Begitupun bismillah yang terucap di saat manusia hendak melakukan suatu pekerjaan, maka kesadaran dirinya akan terbangkit dari keterlenaan dalam dirinya melalui kesadaran akan realitas Yang Maha Esa. Hati serta jiwa seluruh muslim disegarkan oleh keagungan, keselarasan, dan kesucian kalimat bismillah dalam pada bentuk-bentuk huruf hijaiyah yang terdiri dari 7 huruf ba, sin, mim, alif, dan lam ha yang mengelilingi kaum muslim yang hidup di dalam masyarakat Islam dan yang mengungkapkan keindahannya pada setiap lembaran-lembaran suci Al-Quran. Oleh karenanya, bismillah sebagai induk suci Islam yang merupakan karunia dari hakikat yang terletak di dalam hati kaum muslim. Kalimat suci ini akan tetap demikian bagi seluruh muslim, tidak peduli apakah mereka sadar akan hakikat ataukah mereka yang sudah puas dengan bentuk-bentuk luarnya saja dari kalimat bismillah yang tersurat. Bagi mereka yang mengikuti jalan menuju hakikat, kalimat suci ini merupakan pembantu pertama yang sangat diutamakan untuk merenungkan keesaan ilahi Robbi, karena huruf ba yang dilambangkan oleh titik pengenal kesucian horizontal sin dengan wujud lengkungan vertikal yang menghadang ke langit dengan mim yang berporos pada suatu tiang kepasrahan. 3 huruf suci ini secara keseluruhan melambangkan eksistensi universal untuk menuntun manusia dalam pembaruan kualitas, kekuatan, dan aliran berbagai elemen agar setiap muslim mengingatkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam bentuk alam semesta yang benar-benar muslim atau tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi sifat dan hukum alamnya sendiri-sendiri. Kesucian bismillah membantu manusia untuk menembus lubung eksistensi material sehingga memperoleh jalan masuk ke barokah yang terletak di dalam firman ilahi, dari untuk mengenyam suatu rasa bahwa setiap jiwa akan mengenyam sesuai dengan kapasitasnya, keterbatasannya, dan keabadiannya. Dan pahamilah, huruf alif di dalam kalimat bismillah dengan vertikalitasnya melambangkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan prinsip transenden yang darinya segala sesuatu itu berasal. Sedangkan 2 huruf lam di dalam bentuk kail atau mata kail yang melambangkan suatu peringatan, yaitu agar hamba Allah berhati-hati dalam pancingan iblis atau setan, dan sekaligus merupakan pengejauhan tahan yang dapat dilihat dari firman ilahi untuk membantu kaum muslim menembus ke dalam dan ditembusi oleh kehadiran ilahi yang sesuai dengan kapasitas spiritual setiap orang Islam tersebut. Hal inilah yang sering diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan dengan tanpa diawali bismillah, maka tidak akan ada keberkahan di dalam pekerjaan itu. Itulah mengapa harus diawali dengan bismillah. Sederhananya, karena di dalam makan dan minumnya manusia
iblis akan turut andil di dalamnya. Jika tidak diawali dengan ucapan bismillah. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.